wabarakatuh. Ayah nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Saya sampaikan amanah salam dari beberapa ikhwan di Garut untuk para ikhwan semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan ta'aruf di Masjid Jihadul Hidayah ya, di Masjid Agung, dan memang banyak orang-orang yang belum menetapi jamaah dan juga beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana. Kesimpulannya supaya saya bisa mengisi rutin di tempat itu. Waduh, payah kalau terus rutin. Rupanya memang umat Islam sangat merindukan kesatuan, hanya bentuknya seperti apa. Apalagi setelah merasakan bagaimana cobaan politik kemarin baru dirasakan. Banyak hewan-hewan kita yang dari Persis hadir, dari Nahdlatul Ulama hadir, dari Muhammadiyah hadir, dan beberapa ormas-ormas yang lain. Karena memang jamaah ini bukan ormas, ya kami sampaikan bahwasanya sebagai bagian dari umat Islam, mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah di dalam surga, karena kita semuanya adalah umat Islam. Secara ilmiah, yang namanya umat Islam adalah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya. Itulah umat Islam. Apapun kelompoknya atau apapun organisasinya, dan itulah yang Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Maka jangan sampai kita seperti yang ditanyakan oleh sahabat, masa orang dia ajak masuk surga tidak mau, karena memang Rasul menyatakan illa man abah. Kemudian Rasul menjawab ketika ditanyakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tetapinya jamaah ini adalah dalam rangka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Dan untuk mengetahui pengertian jamaah, tidak ada lain kecuali dari yang mengucapkan sendiri, yaitu Rasulullah ketika memberikan penjelasan al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi alhamdulillah para ikhwan semuanya, getaran-getaran hati umat Islam, detak jantung mereka itu memang ingin untuk bersatu. Apalagi saya awali dengan surah Al-Baqarah 293. Saya tanya mereka, manusia ini asalnya berpecah belah apa bersatu? Nah, terjadi polarisasi jawaban. Berpecah belah, kenapa? Kondisinya seperti saat ini. Bersatu, ya tanya, kenapa kok bersatu? Kok tahu? Nah, tidak ada yang jawabkan. Mungkin jarang yang menghayati ayat itu. Manusia ini dulunya bersatu. Kanan nasu ummatan wahidah. Ya. Jadi bukan hanya umat Islam, bahkan manusia dulunya ini satu. Hanya kemudian
mereka ketika jauh dari Allah menjadi berpecah belah. Kemudian juga karena pengetahuan yang mereka miliki, dan yang terakhir baghyan bainahum, karena adanya baghyan. Nah, baghyan ini kemudian saya uraikan apa pengertian baghyan yang menyebabkan umat Islam bahkan manusia menjadi berpecah belah. Itulah para ikhwan sedikit yang kami sampaikan, dan yang dari luar pun juga mengisi, ya, para alim di sana ada 2-3 orang, alhamdulillah. Para ikhwan, kita lanjutkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, yang ke-7 sekarang. Karena kemarin bicara soal hubungan antar makmum dengan umara dalam soal berita. Umara jangan cepat menerima berita tanpa tabayun, juga makmum jangan menyampaikan berita-berita yang belum jelas, yang menimbulkan kegaduhan kepada amir. Orang yang menyampaikan berita yang belum jelas kepada umara dan berita yang menimbulkan kegaduhan padahal tidak benar, oleh Allah disebut sebagai orang apa Pak Eri? Fasik. Nah, ya itu. Nah, sekarang ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mayoritas diberikan wakaf la di situ. Nah, kemudian ayat yang sesudahnya sangat erat hubungannya dengan itu, walau hanya separuh baris. Ini penekanannya. Fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa'alamu, dan ketahuilah, anna fikum Rasulullah, bahwasanya di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Lau yuti'ukum, seandainya ia mengikuti atau mentaati atau menuruti kemauanmu, fi katsirin, dalam kebanyakan, minal amri, dari perkara. Jawabnya lau la'anittum, niscaya kalian akan mendapatkan kesusahan. Walakin Allah, tetapi Allah, habbaba ilaikum, telah memberikan atau menjadikan rasa cinta kepada kalian, al-imana, kepada
iman. Wa zayyanahu, dan ia menghiaskan iman itu atau menjadikan iman itu menjadi indah. Masya Allah ya, inilah masyarakat muslim. Fi qulubikum, dalam hati-hati kalian. Kebalikannya, wa karroha, dan ia Allah menjadikan benci ilaikum, kepada kalian, al-kufra, terhadap satu kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyana, dan kemaksiatan. Mereka itulah ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus atau orang yang bijak. Fadlan, sebagai karunia, minallahi, dari Allah, wa ni'matan, dan nikmat. Wallahu, dan Allah, hakimun, alimun, maksud kami maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Ini masih dalam tata aturan pergaulan di tengah-tengah masyarakat Islam. Setelah kemarin di dalam masyarakat Islam tidak boleh menyebar berita-berita yang menimbulkan kegaduhan. Ini jelas tidak boleh. Maka sebetulnya hoak atau hoax itu selesai dengan ayat ini. Nah, ya itu. Nah, selanjutnya sekarang yang ayat ke-7. Allah mengingatkan bahwasanya di tengah-tengah kalian, wahai para sahabat, itu ada Rasulullah. Artinya masyarakat yang sedang kalian rasakan itu masyarakat yang hebat, yang tidak ada di tempat lain. Karena apa? Loh, karena apa? Di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Begitu. Mana coba cari yang lain? Tidak ada. Jadi wa'lamu, ketahui wahai para sahabat, di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau kepada sesama kalian saja tidak boleh bohong, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Ketika kepada sesama kalian ini tidak boleh bermain-main, maka masa kamu sampai bermain-main dengan Rasulullah? Lah itu, ini kemuliaan masyarakat Madinah, sahabat saat itu. Kalau mungkin, ini mungkin ya Allah alam, kita tarik kepada kehidupan berjamaah. Nah, di tengah-tengah kalian itu ada imam. Coba cari tempat lain, ada enggak imam? Kurang lebih begitu. Kemudian derivasinya, di tengah-tengah kalian itu ada waliul imam. Coba cari tempat yang lain. Di tengah-tengah kalian ada naibul imam, ada rais, ada amir, dan seterusnya. Yang di masyarakat lain tidak ada. Itulah para ikhwan semuanya. Nah, kemudian bagaimana tata aturan selanjutnya? Kalau Rasulullah itu mengikuti kalian dalam kebanyakan hal, nanti kalian akan sulit sendiri. Ini dua hal. Satu, umara jangan selalu menuruti keinginan makmum. Ini satu. Loh ya. Kalau itu bubar nanti bubrah. Loh, ya itu. Atau makmum memaksa supaya umara mengikuti makmum. Kalau begitu rusak. Mohon maaf, kasus terjadi yang terakhir ini
soal ribul ahad. Nah kan gitu, ini mohon maaf saja ya itu. Kalau kita disuruh mengikuti makmum, ya mayoritas mereka memilih itu ya itu. Nah alhamdulillah umarok di sini kuat bertahan, dan juga alhamdulillah makmum pun kemudian tidak memaksakan. Ya memang itu keinginan kehendak umarok semacam itu. Inilah para ikhwan semuanya ya alhamdulillah. Kelebihan masyarakat yang tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah kemudian Allah memberikan satu tuntunan bahwasanya di tengah-tengah masyarakat yang mengikuti Rasul tadi tidak semuanya jahat. Allah menyebutkan ada manusia-manusia yang baik. Apa manusia yang baik itu? Satu, yang lebih mencintai keimanan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan yang mencintakan, membuat cinta kepada iman tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa zayyanahu fi qulubikum. Dan mereka masyarakat ataupun individu yang ada di tengah-tengah Rasulullah, yang ada di tengah-tengahnya itu Rasulullah, mereka itu menganggap indah yang bersumber dari iman. Artinya menganggap sesuatu yang asalnya dari Allah, yang asalnya dari Rasulullah itu hal yang baik. Ini yang kedua. Jadi kebalikannya sudah tentu saja nanti di belakang. Asal itu datang dari Allah, asal itu datang dari Rasulullah, hatinya menganggap ini baik ini. Misalnya contoh di sini, amal soleh, seneng lah setiap ada pengumuman hari Sabtu, hewan-hewan amal soleh, seneng. Wa zayyanahu, setiap mendengar azan seneng, ada taklim seneng. Nah itulah masyarakat yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecenderungannya selalu berbuat baik. Kebalikannya lah, benci kepada kekafiran, nak seneng pada hal-hal yang kafir, tidak seneng kepada hal yang sifatnya pelanggaran, fasik, ya kharijun anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Tidak senang kepada berbagai macam kedurhakaan yang menentang Allah dan Rasul, tidak senang. Nah mari kita para ikhwan introspeksi diri kita, kemana kecenderungan hati kita, kepada sholat berjamaah di masjid atau kepada sholat sendiri-sendiri di rumah, kepada nonton TV atau membaca Quran setelah maghrib, kepada mengikuti taklim atau ngobrol sendiri setelah sholat. Introspeksi diri. Nah ya itu. Kemudian Allah menyatakan itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Siapa? Kita tinggal urei di depan tadi. Orang yang mengikuti jalan yang lurus adalah orang yang mencintai keimanan, kemudian yang menganggap baik semua yang bersumber dari Allah dan Rasulnya atau iman, kemudian benci kepada tiga hal. Apa tadi? Pertama kufur, yang kedua fasik, yang ketiga durhaka. Fadlam minallahi wa ni'mah. Coba bayangkan keindahan kalimat ini. Tadi saya katakan di sini ada lam, ya itu. Memang harus begitu. Itulah atau sebagai anugerah dari Allah. Wa ni'mah, dan kenikmatan para ikhwan semuanya. Bisa hidup di tengah-tengah Rasulullah. Mas.
Tidak semua orang bisa merasakan. Lah, ya ini. Kemudian bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa mencintai keimanan, menganggap indah keimanan, benci kepada kekafiran, kefusukan, dan itulah anugerah dari Allah, wa nikmat dan kenikmatan. Mau cari nikmat apa lagi, kurang lebih begitu. Ini anugerah dari Allah. Loh ya Pak Heri, anugerah dari Allah ya. Yang 5 hal tadi kalau saya pointerkan ya itu. Pertama, hidup di tengah-tengah Rasulullah. Yang kedua, dapat mengikuti Rasulullah dalam berbagai macam hal. Yang ketiga, mencintai keimanan dan menganggap baik iman itu. Yang keempat tadi, menganggap baik semua yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Itu nikmat Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Allah tahu ya mana yang tidak seperti ini, tahu. Allah tahu yang hatinya seperti ini, tahu ya ini. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa semua aturan Allah itu mesti bijaksana. Tidak ada penganiayaan sama sekali, karena lawan daripada hakim adalah zalim. Wa mallahu bizallamin lil abid. Tidaklah Allah menganiaya sedikit pun kepada hamba-hambanya. Inilah para ikhwan semuanya 2 ayat tentang tata pergaulan kehidupan masyarakat Islam. Ayat sudahnya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan problematika yang terjadi di tengah-tengah umat, karena umat Islam belum tentu umat yang bebas dari problem, tetapi Allah memberikan tuntunan walaupun kamu menghadapi problem, terutama problem kemasyarakatan, ini jalan keluarnya. Demikian para ikhwan, teman-teman manfaatnya. Hayanah tatembi kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum masyukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.